Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fuad Nur Hasan, founder dan CEO dari rumahcoding.net dan juga pemilik resmi website fuadnurhasan.net, fuadnurhasan.webid dan rumahcoding.net. Banyak sekali ya website punya saya. Ada fuadnurhasan.com, blognya dulu cuman gak aktif lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih membuat sebuah sistem one call. One call itu apa? One call itu adalah sebuah sistem yang bisa kalian gunakan untuk pembuatan website. Jadi nanti tidak akan kesusahan dalam proses pemanggilan page apa yang akan kalian tampilkan. Tidak perlu mengulang sebuah desain. Desain hanya cukup kita letakkan satu kali, namun bisa kita panggil berkali-kali. Contoh simple itu bisa kalian pelajari tentang CI, kode igniter. Itu juga bisa menggunakan teknik one call yang kita simpan dalam bentuk view. Nah, kita kurang lebih akan buat seperti itu. Gimana dengan cara natif? Sebelumnya silahkan kalian download terlebih dahulu template apa yang mau kalian oprek, template apa yang kalian mau download, bebas, bisa di templatemo.com atau bisa juga di starbootstrap.com. Di sini saya download dari templatemo, udah saya siapkan. Nih, saya download dari templatemo. Kita akan oprek ini. Nah, ini kan ada beberapa bagian nih. Ada bot, ada blog, ada blog post, ada kontak, ada index, ada portofolio. Nah, ini kan satu masing-masing ini mempunyai desain. Mempunyai desain yang dia ulang. Nah, kita akan menghindari itu. Untuk apa? Ini 11 KB ini ukuran. Jadi akan bermanfaat ke dalam ukuran website ya, ukuran file website. Semakin ukurannya kecil, loadnya akan semakin cepat. Ini bot, blog post, kontak, index, portofolio. Ini mempunyai bagian inti yang sama, yaitu header, konten, dan footer. Saya akan membahas itu di sini. Oke, sebelumnya kita copy dulu file ini semuanya. Akan saya copy ke dalam file htdocs-nya kalian ya. Nah, di sini akan saya buat folder. Saya masukkan folder ke tutorial Fuad. Lalu saya buat lagi folder dengan nama one call atau latihan one call. Nih, kita paste di sini. Nah, kemudian kita coba buka dulu salah satu di indeks. Misal indeks nih, kita buka dulu. Indeks isinya kayak gini. Ini sama kan? Ini sama kayak template yang saya pakai di fuadnurhasan.net. Nah, bedanya kalau di sini saya pakainya CI. Nah, ini kita akan rubah ke native. Nah, ini about sama tuh. Ada header, konten, ini ada sidebar tambahan, footer. Ya. Terus portofolio juga sama. Header, konten, footer. Sama, semuanya sama. Nah, saya akan coba pecah ini menjadi beberapa bagian. Kita lihat indeks dulu. Index.html. Kita buka filenya. Tadi filenya ada di tutorial Fuad, lalu latihan one call, index.html. Nah, ini dari templatemo responsive. Ini bisa kita hapus. Kemudian ini adalah beberapa bagiannya. Ada head, kita perkecil aja. Saya pakai sublime biar enak. Dan body, nah inilah dia yang akan kita pecah. Mulai dari header. Header berarti isinya apa? Header itu isinya berarti tadi kita lihat nih. Menunya. Header itu menunya di sini. Tuh. Ya. Header sampai header berarti inilah yang akan kita pisah. Header. Pertama header. Kita pisah. Kita cut, Ctrl X, kita buat file baru. Kita paste di sini. Setelah udah, kita simpan. Simpan dijadikan satu dengan one call. Namun kita buat folder baru di sini. Kita buat new folder namanya view. Namanya view. Di sini kita akan kasih nama header.php. Simpan.
Nah, berikutnya kita pecah lagi, kita cari footernya. Biar nggak lupa, langsung aja di sini kita include. Di sini tadi kan bagian header, kita include pakai tab PHP. Di mana tadi kita letaknya? Ada di view, kemudian /header.php. Kita kasih catatan di sini. Awal header. Di sini akhir header. Oke, udah, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Langsung saja ke htdocs-nya. Tadi di tutorial Fuad lalu Anko. Loh, hilang. Sebentar. Oke, ini kita save as dulu. File save as ke index.php. Lalu yang index.html kita rename dengan nama index 1. Kita reload. Nah, muncul kan? Bot masih ke bot.html. Oke. Ini udah kita pisah headernya. Baru headernya saja yang kita pisah. Kita akan pisah lagi untuk bagian footer. Kita cari footernya. Bentar, sectionnya kita minimize saja dulu ya, biar enak. Nah, ini footer. Kita kasih catatan di sini. Awal footer. Kalau di template mau kelihatan ya. Sectionnya namanya footer. Nah, berarti di sini adalah akhir footer. Oke. Ini kita buatkan file baru juga. Kita cut, Ctrl N, Ctrl V. Nah, saya terbiasa ngoding dengan rapi, jadi saya rapikan biar rapi. Kita simpan, kita masukkan di dalam view juga. Kita simpan dengan footer.php. Header footer. Kemudian kita include di sini, copy aja ini. Copy, paste. Ini footer. Kita simpan. Nah, kemudian ada intinya nih di sini. Ini carousel container, berarti ini slidernya. Untuk section nih, container carousel, berarti dia adalah slider. Ini slider. Yang ini adalah isi di bawahnya tadi. Ada marketing, ada awal ini. Nih, ini marketing nih. Sampai dengan bawah ini. Kalau di tempat yang lain, mungkin tadi saya praktekkan, saya isi sebagai berita terbaru di fuadnurhasan.net. Oke, langsung saja kita akan pisah ini juga. Ini akan kita buang. Kita buang. Di sini sebelumnya kita kasih catatan. Awal konten. Konten. Kemudian di sini adalah akhir konten. Nah, kalau udah, kita buang ini juga. Bukan dibuang sih, dipisahkan. Ctrl X, kita buat file baru, kita isi, dipaste di sini. Ini akan kita namakan home. Kita simpan juga di dalam view. Kita namakan dengan home.php. Nah, disinilah nanti yang akan berubah. Ini nggak akan berubah. Ini nggak akan berubah. Yang berubah hanyalah ini. Gimana caranya supaya ini bisa berubah? Ya kan? Gimana caranya ini bisa berubah kontennya ini? Tanpa harus kita include ini lagi, header lagi, tanpa harus kita include footer lagi. Ya, kita akan pecah itu. Oke, langsung saja. Yang pertama,
kita akan cari di header. Kita akan rubah headernya. Header di sini. Ada menu. Ada home, ada about, ada portfolio, blog, kontak, affiliate, drop down. Saya nggak akan bahas. Nanti kalian terapkan sendiri pengembangannya. Oke, ini kita hapus saja dulu. Kita matikan. Kita akan matiin ini. Atau enggak kita kasih ini sebagai udah gini aja deh, matiin aja nggak apa-apa. Oke, home pertama. Home itu kita tunjukkan ke index.php. Home ya, index.php. Nah, kemudian about. Ini kalau di sini about HTML ya, about HTML. Di file kirinya ada about HTML. Mana about HTML? Nah, ini ada. Berarti kita akan rubah ini kita akan buat sebuah variabel. Saya buat variabelnya adalah page about. Sama dengan about HTML-nya saya hilangin. Kondisinya seperti ini sekarang. Kemudian sama lakukan di portofolio juga. HTML-nya hilangin juga. Kemudian blog juga. Jadi kita akan ambil nanti apa yang akan kita tampilkan berdasarkan variabel page. Ya, variabel page yang akan kita ambil. Kemudian ini kontak sama kontak.html. Nah, untuk affiliate misalkan ini free CSS. Kita kasih aja free CSS atau free strip CSS. Bebas. Ini akan saya praktekkan nanti demo untuk misalkan nggak ada filenya, berarti nanti akan error 404 page not found ya. Oke, kita simpan header. Oke, di bagian header selesai. Kita akan reload depan. Reload kosong, nggak ada kontennya ya, karena di sini di dalam indeks kita belum kasih apa-apa di sini. Nah, gimana caranya kita tampilkan? Berdasarkan apa yang diminta, variabel apa yang diminta. Contoh, nih ada tanda tanya about, berarti nanti yang muncul gimana caranya about. Tanda tanya portofolio, gimana yang muncul portofolio. Tanda tanya blog, gimana yang muncul blog. Tanda tanya kontak, gimana yang muncul adalah kontaknya. Oke. Nah, kita balik ke home dulu, index.php, kita udah balik ke situ. Lalu di konten kita tambahkan. Di index.php kita tambahkan di baris paling atas. Kita tambahkan tag di sini. Kita ambil variabel page tadi, string page sama dengan string underscore get page. Ya. String page ini adalah string halaman untuk menampung string page yang ada di sini. Nah, ini getnya get ini yang di get itu ini. Nih. Ini itu ada di sini, get page. Lalu variabel ini bisa apa aja kalian, bebas ya. Variabel nggak harus tentu page, bebas boleh apa aja. Nah, kemudian kita akan ambil di konten. Gimana caranya supaya kita ambil di konten? Pertama, tentunya buka tag PHP dulu, tutup PHP. Dan kita buat deteksi dulu page ini. Apakah page yang kita mau ada nggak di dalam file view yang akan kita tampilkan. Saya buatnya file view ya tadi foldernya. Bebas kalian mau buat foldernya namanya apa. Kita deteksi filenya, file sama dengan ya. File sama dengan foldernya apa namanya? Foldernya adalah view slash titik string page. Kita akan deteksi filenya ada nggak sih di folder view gitu kan? Ada nggak sih di folder view? String page titik ekstensinya apa? Ekstensi yang kita simpan adalah .php. Jadi file ini nanti misalkan contoh kita ordernya itu about, berarti nanti yang diakses adalah about.php. Gitu ya. About.php. Kemudian kita kasih di sini. Di kondisi indeks string page-nya nggak ada atau sama aja gini, string page sama dengan kosong. Itu indeks.
sama aja indeks, nggak ada tanda tanya, nggak ada variabel permintaan page-nya apa. Nah, kita buat di sini if string page sama dengan kutip-kutip, kosong page-nya, nggak ada variabel page-nya, nggak keisi kalau di indeks. Berarti kita kasih kondisinya apa yang akan di include view / home. Nih, isinya kan tadi bawahnya ini home. Kalau di indeks itu isinya kan home.php tadi kan. Berarti view home.php. Ini jika kondisi page-nya kosong. Jika page-nya kosong. Nah, page-nya kosong di indeks berarti nampilinnya home.php. Kemudian kalau mau di about berarti kita kasih di sini else if string page tidak sama dengan kutip-kutip. Else string page tidak sama dengan kutip-kutip, berarti string page-nya isi. Ya kan? String page-nya isi. Apa yang akan string page-nya isi? Berarti kita ambil include, copy paste di sini, include view, bukan home.php lagi. Bukan home.php, melainkan ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, view.slash nih. Jika tidak kutip-kutip and string file exist string file. Ya. Jika string page tidak sama dengan kutip-kutip dan filenya ada di dalam view, apa yang diminta ada di dalam view, maka akan ditampilkan. Namun jika tidak exist filenya, berarti else terakhir, else if not file exist string file, maka kita akan tampilkan message echo error 404 page not found. Nah, ini error. Contoh, kita baru buat file home di dalam view. Di dalam view baru ada home header. Header footer adalah bawaan dari awal. Home adalah juga bawaan pertama di indeks. Nih. Namun about itu belum ada. Nah, maka muncul nih error 404 page not found, karena di dalam folder view nggak ada page atau nggak ada file about. Ya, file about-nya masih ada di luar nih. File about-nya masih ada di sini, belum kita masukin ke dalam view. Ya, sekarang kita buat about ini masuk ke dalam view juga. Namun jangan headernya yang diambil, header footer nggak usah diambil. Kita ambil langsung isinya, section isi ini di sini. Ya, section isi di antara apa? Di antara ini footer sama header. Kita cut, kita buat Ctrl New, Ctrl N, Ctrl V. Nah, ini kita akan masukin ke dalam folder view, namanya about.php. Kita reload, maka nggak akan page not found lagi. Portfolio, page not found karena apa? Belum ada filenya, gitu loh. Nah, kita harus buat file namanya ini sama, portfolio. Kita copy. Nanti kita akan buat ini portfolio. Kita copy dulu filenya, kita save as dulu. About kita close. No, biarin aja. Kita buat portfolio. Portfolio kita ambil juga header, nggak perlu ya. Section. Ini. Di antara footer pokoknya ya. Kita ambil, cut, Ctrl N, Ctrl V. Ya, namanya portfolio, ingat.
file save di folder view namanya portfolio.php. Ini kita close, kita coba lagi portfolio, bener nggak? Muncul portfolio. Nah, muncul kan? Kemudian blog sama caranya ya, caranya sama. Blog, nah, blog. Ini blog, header nggak perlu, kita minimize dulu headernya. Nih section content, copy, buat baru, Ctrl V, simpan dengan nama blog.php. Kita akses blognya. Nah, muncul. Nah, read more ini kan ditujukan ke blog post. Kita lihat bawahnya. Ketika kita lihat di sini tadi ada fokus. Nah, blog post. Ini tuh ke blog post kan. Tuh blogpost.html. Nah, ini kita akan rubah. Blog post ini juga biasanya dikirimkan berdasarkan variabel. Nah, nanti variabel apa mengikuti di belakangnya sini. Misalkan ada dan ID-nya berapa, 1 dan lain-lain. Blog post ID-nya 1 berarti nanti yang akan ditampilin adalah dengan ID 1. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya, di tutorial saya yang berikutnya. Ini kita belajar dasarnya dulu. Blog. Oke, kita rubah sedikit di blog. Di ahref-nya yang awalnya tadi read more-nya ke blog post, kita rubah nih. Tanda tanya page sama dengan blogpost.html. Kita copy, paste bawahnya, paste lagi bawahnya, dan seterusnya. Kita reload. Maka ini akan diminta ke tanda tanya blog post. Belum ada, filenya belum disimpan di dalam view. Kita simpan file blog post di dalam view ya. Header kita minimize, section kita ambil pack kontennya, ada komennya terus, berarti sampai dengan footer. Set ini berarti set bar. Terus nah ini dari section sampai section ini kita ambil, kita cut. Ctrl V, kita simpan dengan nama di sini blog post ya tadi ya, .php. Kita reload. Nah, muncul kayak gini. Nih, dan yang terakhir adalah kontak. Kontak juga sama, kita ambil kontaknya. Headernya kita nggak peduliin. Nah, ini kita ambil, kita simpan di view dengan nama kontak.php. Kita reload. Nah, udah masuk ya. Ini dia. Nah, inilah cara mudah, cara gampang kalian bikin one call. Jadi sistemnya kita nggak ngulang lagi. Coba kita lihat perbedaannya ya. One call. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus saja. Nah, ini cuma 2 KB. Indeksnya cuma 2 KB. Kita lihat di file aslinya. Indeksnya berapa KB? 11 KB. Lumayan kan? Jadi 2 KB. Ya. Terus di sini di view. Home itu cuma 5 KB. 5 tambah 2 cuma 7. Yang awalnya adalah 11 di sini. Terus kita lihat about 11 KB. 11 KB berarti
Di sini about cuma jadi 5 KB. Nah, ini dia tujuannya kita. Memperkecil ukuran size-nya dengan one call. Oke. Kalau mau ditambahin lagi, misal kalau nanti udah connect dengan database, udah masuk ke pengembangan ke database, berarti kalian harus tambahkan di sini supaya tidak bisa di-injection database-nya. Nanti di sini kita tambahkan seperti yang udah saya bahas, anti SQL injection itu dengan MySQL Real Escape String dengan HTML entities juga. Jadi nanti kita website kita nggak akan bisa diinjek melalui link href-nya. Oke, sementara itu saja. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Stay tune di fuadnurhasan.net. Saya akan update di fuadnurhasan.net. Mohon maaf untuk fuadnurhasan.web.id sedang ada pengembangan. Nanti kalau udah jadi, saya juga akan update di dua-duanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat infonya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga di share ya. Thank you.